Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan membuat video presentasi tentang proposal saya. Saya dengan nama Tri Nur Mahrani Iswanto dengan NIM 2203010151. Di sini saya akan mempresentasikan proposal dari mata kuliah seminar PAI dari Ibu dosen Ibu Jubaidah. Judul proposal saya tentang revitalisasi pengajaran ilmu tajwid pada santri TPQ Al-Hidayah Air Mata Cina Ambon. Latar belakang dari penelitian ini di mana ilmu tajwid merupakan salah satu aspek penting dalam pembelajaran Al-Quran, terutama bagi santri di Taman Pendidikan Al-Quran atau disebut dengan TPQ. Di Indonesia termasuk di Ambon, perkembangan pemahaman Al-Quran sering kembali terlambat karena minimnya pengajaran yang sistematis mengenai tajwid. Fenomena ini terlihat dari tingkat kecakapan santri dalam membaca Al-Quran yang kurang baik dan benar, yang masih banyak yang belum sesuai dengan kaidah tajwid. Kegiatan revitalisasi pengajaran ilmu tajwid di TPQ diharapkan dapat meningkatkan keterampilan membaca Al-Quran santri. TPQ Al-Hidayah yang terletak di Air Mata Cina Ambon merupakan salah satu lembaga pendidikan non-formatif Islam yang aktif dalam membina generasi muda. Namun, terdapat indikasi bahwa pengajaran ilmu tajwid di TPQ ini belum sepenuhnya optimal dari segi metode, pendekatan, dan hasil pembelajaran yang diperoleh santri. Beberapa santri TPQ Al-Hidayah menunjukkan keterbatasan dalam penerapan kaidah tajwid, baik dalam bacaan sehari-hari maupun dalam hafalan. Kurangnya pengajaran ilmu tajwid, penggunaan metode pengajaran yang konvensional, dan kurang variatif diduga menjadi salah satu penyebab kurangnya pemahaman dan keterampilan santri dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Selain itu, kurangnya pelatihan berkelanjutan bagi para pengajar juga turut mempengaruhi efektivitas pembelajaran ilmu tajwid. Dari observasi awal dan informasi dari pengelola dan Ustadz Asatis, TPQ Al-Hidayah Air Mata Cina Ambon mungkin menunjukkan adanya indikasi kurangnya pemahaman dan penerapan ilmu tajwid yang baik dan benar di kalangan santri. Hal ini bisa terlihat dari kesalahan-kesalahan dalam pelafalan huruf, panjang pendek bacaan, dan penerapan hukum-hukum tajwid lainnya dalam membaca Al-Quran. Penelitian terkait pengajaran ilmu tajwid di TPQ masih terbatas, terutama dalam konteks pengajaran di daerah Ambon. Banyak penelitian sebelumnya berfokus pada metode pengajaran yang konvensional tanpa menunjukkan efektivitas atau dampak dari revitalisasi pengajaran tajwid secara spesifik. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian mengenai bagaimana revitalisasi kurikulum dan metode pengajaran tajwid dapat diaplikasikan secara praktis untuk meningkatkan kemampuan santri. Beberapa penelitian sebelum telah membahas tentang pengajaran tajwid dan metode pembelajaran Al-Quran. Namun, masih banyak yang dilakukan dalam konteks yang berbeda seperti pada penelitian yang meneliti tentang pelatihan tajwid untuk pengajar dan santri TPQ di Desa Turi Pinggir. Bahwa penelitian ini menyoroti kesulitan santri dalam menerapkan ilmu tajwid saat membaca Al-Quran. Melalui pelatihan yang ditunjukkan kepada pengajar dan santri, ditemukan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan mereka dalam membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwid. Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian di TPQ Al-Hidayah Air Mata Cina Ambon dengan judul Revitalisasi Pengajaran Ilmu Tajwid pada Santri di TPQ Al-Hidayah Air Mata Cina Ambon. Rumusan masalah dari konteks penelitian di atas terbagi atas dua, yaitu bagaimana tingkat pemahaman santri TPQ Al-Hidayah mengenai ilmu tajwid sebelum dan sesudah dilakukan revitalisasi pengajaran.
Dan yang kedua, apa kendala utama yang dihadapi oleh guru dan santri dalam pembelajaran ilmu tajwid di TPQ Al-Hidayah. Selanjutnya, fokus penelitian ini berada pada kita lanjut ke fokus penelitian, yang dimana fokus penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang pengajaran ilmu tajwid di TPQ Al-Hidayah dan bagaimana revitalisasi dapat meningkatkan pembelajaran serta pemahaman santri terhadap tajwid. Dengan pendekatan PTK, penelitian ini diharapkan dapat menggali perspektif yang lebih kaya dan kompleks mengenai proses pengajaran dan pembelajaran. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini ada dua, yaitu untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman santri TPQ Al-Hidayah mengenai ilmu tajwid sebelum dan sesudah dilakukan revitalisasi pengajaran. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja kendala utama yang dihadapi oleh guru dan santri dalam pembelajaran ilmu tajwid di TPQ Al-Hidayah. Untuk kegunaan penelitian, melalui penelitian ini, peneliti berharap semoga proposal ini nantinya dapat membawa manfaat bagi baik secara teoritis maupun praktis. Yang pertama, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi perpustakaan kampus IAIN Ambon atau disebut dengan Institut Agama Islam Negeri Ambon dan TPQ Al-Hidayah, khususnya mengenai revitalisasi pengajaran ilmu tajwid pada santri di TPQ Al-Hidayah Air Mata Cina Ambon. Di samping itu sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Yang kedua, secara praktis, di mana penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang sangat berarti bagi Lembaga Taman Pendidikan Al-Quran TPQ Al-Hidayah dalam rangka mewujudkan impian yang telah dicita-citakan oleh penyelenggara TPQ Al-Hidayah. Itu saja hasil presentasi proposal saya. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.